jangan ganggu ke sini. Udah kosong ke tempat ini, astagfirullahaladzim. Udah, saya minta pulang semua. Aku punya anak satu, cuma sudah dikisahkan. Sekarang sudah cekap, Kenapa, Mas? Sudah dikasih, sudah jangan lagi ke sini, pulang. Udah. Nggak tahu ya orang ya. Kenapa ngomong? Pulang sana. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga senantiasa teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa teman-teman, ucapan terima kasih saya buat teman-teman yang sudah dukung, sudah subscribe channel ini. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah, dikasih kesehatan, panjang umur tentunya, dan juga semoga dilancarkan dalam segala urusan dan pekerjaannya, serta dikabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini teman-teman ada salah satu video ya dari Indonesia Edit Group. Teman-teman saya tampilkan seperti biasa di sini channelnya. Mari kita dukung, mari kita ramaikan channel ini dengan cara subscribe teman-teman, agar channel ini makin besar lagi. Dan judul video ini teman-teman ada Malaysia peringatkan Indonesia agar tidak bernasib sama. Tituan organisasi buatan Mat Saleh. Wah, apa nih teman-teman ya? Judulnya begini ya. Jadi biar tidak penasaran teman-teman ya, apa sih peringatan Indonesia ini untuk peringatan Malaysia ini untuk Indonesia teman-teman ya, agar tidak bernasib sama seperti Malaysia. Jadi saya tampilkan videonya di sini. Mari kita tonton, mari kita simak video ini bareng-bareng teman-teman. Reka sana. Rakyat Malaysia sekarang telah menyatakan tertelan pil pahit, akibat dari tipu daya organisasi UNHCR. Hal ini dikarenakan pengungsi Rohingya yang semakin tidak terkendali di Malaysia. Bukan hanya mengambil hak-hak masyarakat lokal, akan tetapi juga menyebabkan rasa risih yang berkepanjangan. Sedikit demi sedikit, pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia mulai berbuat sesuatu yang melanggar prinsip bernegara. Sementara di lain sisi, UNHCR seakan lepas tangan dan membiarkan Malaysia untuk mencari jalan keluar atas permasalahan rumit tersebut. Hal ini menjadikan pembelajaran yang amat berharga bagi rakyat Malaysia, hingga memperingatkan Indonesia akan bahayanya membiarkan para pengungsi tersebut masuk ke negara. Semua jangan ganggu ke sini. Udah kosong ke tempat ini, astagfirullahaladzim. Udah, saya minta pulang semua. Aku punya anak satu, cuma sudah dikisahkan. Sekarang sudah cekap, Kenapa, Mas? Sudah dikasih, sudah jangan lagi ke sini, pulang. Udah. Nggak tahu ya orang ya. Kenapa ngomong? Pulang sana. Rame orang Malaysia yang komen di video TikTok saya. Mereka bilang apa? Indonesia, tolong jangan sampai kalian menjadi seperti kami, seperti Malaysia. Ya, kalau kalian nggak percaya, scroll aja tuh, yang komen-komen yang ada di TikTok tuh, yang di TikTok saya. Bahkan ada satu orang yang ngomong begini, orang Rohingya di Malaysia itu sudah ibarat nasi telah menjadi bubur. Udah tidak bisa lagi ditangani karena jumlahnya sudah ratusan ribu. Hari ini di Aceh sudah sampai 1000-an. Dan sudah dibawa ke camp pengungsian. Nggak tahu mau dibuat apa setelah itu ya. Nggak usah sok mengambil kebijakan untuk apa ya, untuk mengurusi mereka itu. Mereka adalah etnis yang kalau kalian ambil mereka, kalian akan menyesal. Yang sangat tidak worth it untuk kalian pertaruhkan dengan negeri kalian sendiri. Itu kutub selatan kosong, pergi ke sana. Atau kalau mereka nggak mau pulang, itu ada komen paling bagus di video saya. Katanya apa? Kasih obat tidur. Naikkan ke boat, pulangkan sana. Kenapa? Dengar ya, mereka itu yang cuma punya alas terpal ya, sama tenda saja bekeras nggak mau pindah.
Bagaimana lagi kalau sudah beranak pinak di sini? Tolonglah ya, gak usah aneh-aneh. Gak usah cari penyakit. Sebelum kita cegah ya. Dan tolong, ini bukan hal sepele. Saya akan spill beberapa tingkah mereka yang kalian kalau lihat langsung, pengen kalian campak ke laut. Ya, yang pertama ya, mereka itu sangat tidak tahu berterima kasih. Semakin sering kita kasih, semakin dia tidak menghargai. Makanan, dah lihat sendiri. Pakaian, oh cukup banyak dikasih, dibuang. Mereka nggak mau. Mereka maunya gaya mereka sendiri. Ya beda lah dengan gaya orang Indonesia. Masa kita kasih jilbab kayak gini dia nggak mau terus dia buang? Karena gaya mereka kan ya pakai selendang. Kita kan nggak pakai selendang, gimana sih? Nggak ada penghargaan. Terus apa lagi? Mereka itu sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Sesama mereka aja mereka mau tumbuk-tumbukan. Saya kan sudah pernah cerita bagaimana 2 orang cewek itu di dalam camp pengungsian, mereka rebutan colokan HP, dan mereka tuh punya HP, woy. Pengungsi apa yang punya HP? Pikirlah sendiri. Mereka tuh punya HP ya, dan mereka rebutan colokan, dan mereka berantem gara-gara colokan HP. Kemudian mereka berantem berdua dengan apa? Jambak-jambaan. Nah, satu orang cewek itu terjambak rambut dia, woy, tercabut rambut dia segenggam. Itu berdua dia berantem. Gimana lagi dengan orang kita? Kalian pikir dia takut sama orang kita? Nggak takut dia. Karena dia itu ada yang melindungi. Tahulah siapa yang melindungi dia tuh ya. Seluruh dunia nih memegang kartu itu. Maka sangat dipertanyakan tentang laut kita di Aceh nih. Udah macam jalan tol, mulus sekali sampainya, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua meribek kadruh. Udah ribuan orang sampai ke sini. Itu laut gimana lu? Kosong melempung bagaimana? Kalau memang nggak senang dibilang kayak gitu, kok bisa orang masuk kayak gitu pula? Nggak ada yang jaga apa laut tuh? Itu negara kalau lautnya nggak ada yang jaga kan mengerikan namanya. Siapa-siapa bisa datang. Ini udah terbukti ya. Dan nggak ada orang yang namanya terdampar bolak-balik asli dia aja yang terdampar. Terdampar apa? Terdamparnya asli satu tujuan aja di Aceh aja. Udah sampai di Aceh menyebar ke mana-mana. Tuh di Riau udah banyak orang tuh di situ. Watak mereka tuh ya sangat keras dan tidak tahu berterima kasih nih. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah mereka duduk dalam camp tuh, apapun yang kita perintahkan nggak mau bangun dia. Kok dia lagi golek-golek ya tiduran, kita panggil nggak mau dia, pura-pura budak, dia tutup kuping, pakai selimut dia tidur, woi. Kayak gitulah nanti kalau dia ada duduk di Indonesia, terutama di Aceh ini kan, kalau kita usir udah nggak bisa lagi. Yang di dalam camp tuh aja, yang di Sabang duduk di dalam tenda aja dia nggak mau pindah sampai ditarik sama ibu-ibu tuh. Gini, kalau kalian mau cepat mereka tuh lenyap kan pakai mobil beko kalian sawok, hai. Lian ti aja ke sana, udah aku bilang ke Kutub Selatan sana kosong. Tindakan penduduk Aceh yang menolak pelarian Rohingya adalah tindakan yang sangat tepat kerana kalau anda menerima mereka, nescaya pihak UNHCR akan mula menjadikan Indonesia sebagai lubuk pelarian Rohingya dan pelarian lainnya. Dan selepas itu akan ada lebih ramai pelarian Rohingya terus datang ke Indonesia. Kami di Malaysia dah menyesalnya amat kerana kita terlalu membantu Rohingya tanpa gerak kerja tersusun. Hari ini di Malaysia ada lebih 100,000 pelarian Rohingya dan penduduk tempatan tak senang sama sekali dengan mereka. Dalam masa sama, kita pun rasa simpati pada Rohingya kerana menjadi mangsa sebahagian majikan perniagaan di sini yang menggunakan mereka sebagai pekerja dengan bayaran yang murah sehingga mereka tak mampu hidup dan akhirnya terpaksa melakukan jenayah. Sekarang mungkin mereka masih sedikit di Indonesia, tapi bila mereka dah ramai, mereka pasti akan melawan rakyat Indonesia. Apakah jalan keluar kepada masalah Rohingya ni? Indonesia, Malaysia dan semua negara ASEAN wajib menekan negara Burma supaya henti pembantaian terhadap Rohingya dan mengambil semula Rohingya ke Burma. Kedua, kita perlu menekan UNHCR supaya memberi jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan ketiga, kita harus berbincang dengan negara Arab Teluk untuk mengambil pelarian Rohingya sebagai buruh di sana. Ingatlah bahawa sebelum kita nak melakukan kebaikan kepada orang luar, kita harus menguruskan rakyat kita yang masih ramai yang susah. Buat baik berpada-pada, jangan sampai negara tergadai. Kita kena mula terima hakikat yang pelarian Rohingya adalah sebahagian daripada kita. Kerajaan memang tak boleh nak bawa mereka keluar dah. Sebab persoalannya, ke mana kerajaan nak hantar? Sudah pasti tak akan ada negara yang nak mereka. Kalau ada yang nak pun, berapa pula kos nak hantar? UNHCR takkan tampung kos punya.
Bahkan pelarian Rohingya sendiri yang kena memohon pada UNHCR untuk dipindahkan ke negara ketiga. Itu pun mengambil masa yang sangat lama dan belum tentu permohonan mereka diterima. Rohingya ni status pelarian, bukan pekerja asing macam warga Bangladesh dan Nepal tu semua. Pekerja asing buat masalah boleh hantar balik ke negara asal, tapi Rohingya nak hantar ke mana? Bagaimana pula dengan mereka yang dah kahwin dengan orang tempatan kita? Hari ini mereka tak diiktiraf sebagai rakyat Malaysia, tapi satu hari nanti mereka tetap akan tuntut juga dan pasti akan diiktiraf. Mustahillah generasi-generasi mereka yang terkemudian ni masih ingin disebut sebagai pelarian pula. Mestilah mereka nak jadi warga negara macam kita, apatah lagi yang dah berasimilasi dengan penduduk pribumi di negara ini. Proteslah pada kerajaan macam mana pun, makilah UNHCR macam mana pun, ia tetap takkan berkesan dah. Nak tak nak, kita dah kena mula fikir bagaimana nak asimilasikan pelarian-pelarian ini dengan penduduk pribumi di Malaysia. Dan memang kena ada polisi khas untuk susun semula penempatan mereka ni. Kita yang terima mereka, maka kita tanggunglah. Syabas dengan belas ihsan orang Melayu. Sangat terpuji. Teruskan bertolak ansur. Bawa pula pelarian Palestin ke negara kita nanti, ya? Okey? Nah, jadi itu teman-teman ya yang diperingatkan Malaysia ini untuk Indonesia agar tidak terjebak ya seperti Malaysia ini sudah terlanjur teman-teman Malaysia ini ya. Karena memang banyak sekali pengungsi-pengungsi Rohingya ya yang datang ke Malaysia ini. Bahkan ke Indonesia juga udah mulai banyak teman-teman di Aceh khususnya ya. Beberapa waktu lalu banyak pemberitaan tentang pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh ini teman-teman. Memang menurut berita juga pengungsi ini semakin banyak dan tidak kalau menurut orang Indonesia ini tidak tahu diri teman-teman ya. Jadi tidak tahu berterima kasih ya. Udah dikasih ini, dikasih sedikit, minta banyak, dikasih banyak, minta lebih banyak teman-teman. Nah jadi teman-teman itu ya peringatan dari Malaysia untuk Indonesia ini teman-teman. Semoga menjadi contoh ya Malaysia ini teman-teman. Dan teman-teman saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak tertata dengan rapi teman-teman. Dari itu saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan kualitas video saya juga semakin baik lagi teman-teman. Nah jadi video ini saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.